Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi. Baik, terima kasih kepada anak kami. Sebentar Bapak sembari absen sebelum kita memulai kegiatan. Tampaknya masih ada beberapa orang yang kosong bangkunya ya. Ada berapa orang yang tidak hadir? Dua. Siapa itu? Putra Kemangorokannya. Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih kepada kita semua dan kepada Tuhan sudah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga bisa kita hadir pada pagi hari ini. Oke, baiklah kalau begitu. Sebelum kita mulai kegiatan kita, ayo siapa yang mau speaking dulu? Baru nanti doa ya. Speaking siapa? Ada nggak? Dinda, Pak. Siapa? Dinda. Ya, Rosipa. Rosipa, ayo. Kami berdoa. Ayo Rosipa. Oke, bagus sekali. Dari sini saja nak. Ini. Ayo kita. Nah, sini. Oke. Ya, berdoa ya. Ayo. Berdoa. Bismillah. Oke. Baik, untuk lagu nasional siapa? Apa? Iya, maju. Sini saja nak. Sebelum kita mulai acara, mari kita melanjutkan lagu nasional. Mohon kepada rekan supaya berdiri. Hiduplah Indonesia. 1, 2, 3, ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Oke, baik. Terima kasih kepada anak-anak kami yang sudah membuka kegiatan kita, baik dia dengan doa dan juga lagu nasional kita, bentuk penghargaan kepada Indonesia kita karena sudah telah bersusah payah para nenek kita memperjuangkan kemerdekaan kita. Baiklah, kalau begitu sambil membuka wawasan kita di dalam kegiatan pada hari ini, kita masuk kepada pembelajaran kita. Siap belajar? Siap. Oke, bisa kita mulai? Yang sudah kita rangkum juga semalam, ada keyakinan kelas kita atau kesepakatan belajar dulu. Kesepakatan belajar, ada yang masih ingat? Saya Pak. Ya, Aulia apa? Mengikuti pelajaran dengan baik. Mengikuti pelajaran dengan baik. Tongko. Ketika teman kita berbicara tidak boleh dipotong. Oh iya, bagus sekali. Ketika kawan kita berbicara tidak boleh dipotong. Baru kemudian apa? Miranda. Bagus, menghargai teman yang sedang menyatakan atau mengeluarkan pendapatnya. Baru kemudian angkat tangan dulu, setelah diperbolehkan baru bisa berbicara. Bagus sekali. Oke, itu keyakinan kelas dan juga
juga kesepakatan belajar kita sesuai dengan yang sudah kita terapkan pada bulan-bulan sebelumnya. Baiklah kalau begitu, supaya lebih fokus dan lebih nyaman untuk memulai pelajaran, kita buatkan teknik stop dulu sesuai yang sudah Bapak buatkan di hari-hari sebelumnya. Oke, siap kita mulai ya? Baik, coba perhatikan apa yang Bapak sampaikan. Yang pertama, ambil tempat duduk dengan posisi nyaman. Ayo. Kemudian duduk dengan posisi yang tegak, jangan membungkuk ya. Ya, kita mulai. Silakan luruskan bahu kiri dan bahu kanan. Ya, lipatkan tali kedua telapak tangan di paha. Sudah. Silakan tutup matanya. Kita mulai. Silakan rasakan napas. Rasakan hirupan napas dari hidung. Buang pelan-pelan. Kemudian rasakan perut ketika mengempes. Tarik nafas dalam-dalam. Pelan-pelan keluarkan. Sadari nafas keluar. Rasakan udara segar yang keluar dari lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk, napas keluar. Ya, amati apa yang kalian rasakan pada tubuh Anda. Jari-jari tangan, rilekskan tubuh. Mulai dari otot-otot wajah, otot-otot leher, jari, punggung, dan pergelangan tangan, bahu kiri dan bahu kanan. Rasakan apa yang kamu rasakan. Dan ke 10 jari tangan, rasakan bagaimana rasanya. Oke, teknik stop selesai. Silahkan buka mata kembali. Ya, apa yang kalian rasakan? Lega. Selain lega, ada kelompok ini apa yang kalian rasakan? Tenang ya, itu barisan itu apa? Nah, tenang ya. Jadi tenang, lebih siap nanti kita belajar. Oke? Aman ya? Aman, Pak. Itu kita mulai, dan ini sudah Bapak siapkan dalam kegiatan kita berupa fokus nanti, supaya kita bisa belajar dengan bagaimana dengan kebiasaan kita. Seperti biasa, ada yang suka berperan dengan pembelajaran video, ada yang berperan dengan pembelajaran nantinya berupa produk ataupun berupa menganalisa langsung. Dalam hal ini sudah Bapak siapkan beberapa kaitannya tentang kegiatan kita. Baik, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, ada nggak yang masih ingat tentang kegiatan kita semalam? Ya, kita silakan. Tumbuhan dan lingkungan, Pak. Tumbuhan dan Lingkungan. bagus sekali. Tumbuhan dan lingkungan. Masih ingat gak? Ada yang masih ingat apa yang dikatakan dengan tumbuhan? Atau contohnya saja? Tumbuhan itu apa contohnya? Mangga. Ya, tunggu. Jagung. Jagung, bagus. Sawit. Pisang. Apa? Jambu. Pohon kelapa. Ya,
demikian, di dalam hal ini ada kaitannya juga tentang lingkungan. Lingkungan itu pun terbagi dua. Lingkungan apa? Lingkungan. Ya, Nasna dulu. Bagus sekali, tepuk tangan dulu. Oke, ya. Lingkungan buatan. Kemudian satu lagi apa? Maka dari itu kita kembali kepada kegiatan kita pada hari ini. Kegiatan kita pada hari ini yaitu tentang tanah dan kehidupan. Tanah dan kehidupan. Baik, berarti di dalam kegiatan kita ada dua materi nanti yang akan kita bahas. Yang pertama tanahnya dulu, yang kedua yang kedua kehidupan. Ada nggak sebelum kita melanjut kepada pembelajaran kita, ada yang tahu definisi tanah itu seperti apa? Apa pengertian tanah? Ada yang tahu? Oke. Kulit bumi tempat tumbuhan hidup. Oke, kulit bumi tempat tumbuhan hidup. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya. Tumbuhan hidup, ya sama. Ada pendapat yang lain? Ayo, kita saling kolaborasi. Ungkapkan pendapatnya, tak masalah. Ayo. Tanah adalah kulit bumi atau kulit bumi tempat kita tinggal, tempat kita hidup, bercocok tanam bagi manusia. Banyak sekali. Makanya tanah itu tidak bisa kita bagikan dengan kehidupan. Tidak, hubungannya erat sekali tanah dan kehidupan. Bukan hanya manusia saja, hewan, tumbuhan itu haruslah memiliki tanah. Nah, beranjak yang pertama tanah. Tanah itu adalah beberapa lapisan ataupun lapisan kulit bumi untuk bercocok tanam manusia atau tumbuhan ataupun hewan. Pada keumumannya semua makhluk hidup. Coba kita bayangkan, banyak di antara atau banyak sekali yang kita lihat di media-media sosial. Orang-orang yang menebangi tanah, orang-orang yang menebangi pohon. Jadi hutannya itu gundul, sehingga terjadilah longsor. Itu penyebabnya kira-kira apa? Pohon yang ditumbang atau yang digunduli. Kenapa bisa longsor tanahnya, Pak? Karena bagus. Satu orang, siapa yang mau menjelaskan? Kenapa bisa tanah itu longsor? Ayo, Miranda, berdiri, silakan. Karena tidak ada lagi tidak ada lagi pegangan tanah kepada akar pohon, atau akar pohon tersebut tidak merambat ke tanah lagi karena sudah ditumbang, karena sudah digunduli. Maka dari itu kita tidak boleh sembarangan menebang hutan secara liar. Jangan nanti gemparnya kepada kita semua. Orang yang menebang pohon, kita kena getahnya. Maka dari itu kalau kita lihat orang-orang yang sembarangan menebang pohon, tidak masalah, kita antisipasi karena perbuatan itu dilarang keras oleh pemerintah. Coba kita bayangkan dulu, kita bayangkan dulu kembali. Ketika tanah tersebut tidak ada yang pegangannya lagi kepada akar hutan, ya pasti tanah tersebut akan longsor. Datang hujan membasahi tanah. Nah, lama-lama hujan yang dibasahi atau hujan membasahi tanah tersebut akan mencair. Yang dulunya tanah itu keras, lama-lama kita siram terus. Meleleh nggak? Mencair nggak? Ketika akar itu atau tanaman tidak ada lagi yang tumbuh, pasti tanah tersebut akan mencair. Lama-kelamaan, itulah makanya penyebabnya terjadilah dia longsor. Dan bahkan bukan longsor, kebanjiran lagi.
sekali. Ada gempa, tanah itu longsor. Karena akibat penebangan hutan sembarangan atau secara liar. Baik, kalau begitu selesai dari situ. Kemudian kehidupan. Kenapa Pak erat kaitannya? Kenapa erat sekali kaitannya kehidupan dengan tanah? Iya. Kamu, Bapak tanya dulu kamu kan beraktivitas di mana? Iya, di tanah. Lingkungan itu lingkungannya apa? Lingkungan alam dan buatan. Lingkungan buatan itu di mana? Jalan raya, sekolah. Iya, sekolah. Di rumah. Ya. Kemudian kita beraktivitas pun dan juga bercocok tanam pun kebanyakan di tanah. Ternyata bukan kita saja manusianya yang hidup yang membutuhkan tanah, apalagi hewan, tumbuhan, apalagi yang di dalam tanah. Cacing, bagus. Nah, seperti yang sudah Bapak terapkan ini, coba perhatikan. Ini beberapa contoh yang berada di dalam kegiatan di papan tulis sudah Bapak tempelkan dengan ada orang yang bekerja ataupun yang menggunakan tanah. Kemudian apa lagi? Ada lagi contoh orang yang menggunakan kegiatan ataupun aktivitas di tanah juga. Dan bahkan orang-orang yang menggunakan tanah tersebut sampai menciptakan dinding. Contohnya, dinding sekolah kita. Ini terbuat dari apa? Tanah dulu dibuatkan menjadi batu bakar. Itu makanya tanah dan kehidupan sangat erat. Bukan kita hanya saja manusianya, bahkan binatang dan tumbuhan pun haruslah memiliki tanah. Oke, baik. Kalau begitu, sampai di sini ada pertanyaan atau kira-kira yang kurang paham ada nggak? Ayo tanyakan, jangan malu. Salah pun nggak masalah. Yang kurang paham ada. Nanti tujuan daripada pembelajaran kita ini adalah tentunya supaya kalian bisa menentukan komponen-komponen tanah dengan baik. Yang kedua apa? Bisa mengidentifikasi tanah tersebut dengan sifat-sifat tanah sesuai dengan apa yang kalian lihat di dalam tanah tersebut. Itu tujuannya kita belajar pada hari ini. Oke, baik. Nah, di dalam hal ini tanah juga banyak sekali kaitannya. Bukan saja dengan kita manusia, dengan hewan, tumbuhan, dan juga binatang. Raja, kamu yakin gak beraktivitas di tanah? Hah? Yakin? Maka dari itu, tanah tempat kita berpijak di atas bumi ini. Nah, oke, dalam hal ini ada nggak yang mau bertanya? Ayo, tentang tanah dan kehidupan ada? Atau kita pikirkan dulu? Coba kalian pikirkan dulu. Kamu hidup nggak lebih lama ketika tidak ada tanah? Tidak. Hah? Tidak. Berarti tanpa tanah kehidupan manusia itu tidak akan sempurna. Dan tumbuhan pun tanpa tanah tidak akan tumbuh subur dengan baik. Dan juga binatang yang hidup di tanah atau tanpa tanah, binatang itu hanya di air saja. Itu hanya beberapa binatang saja. Contohnya seperti apa binatang yang hidup di air? Ini. Pura-pura. Iya. Ini. Buaya. Ini.
Apa? Ikan, ya. Singa laut, ya. Banyak sekali binatang-binatang yang hidup di laut. Akan tetapi lebih banyak lagi binatang yang hidup di dalam. Di dalam tanah apa contoh-contohnya kira-kira? Cacing. Bagus. Oh ya. Jangkrik. Belut, apa lagi? Singa. Di dalam dulu, jangkrik. Iya, semut. Nah, kemudian di dalam hal itu berarti kalau kita pikirkan pada pikiran kita masing-masing, kita gunakan logika kita, berarti binatang itu masih banyak lagi yang hidup di dalam tanah. Apalagi yang di atas tanah. Yang di atas tanah siapa? Manusia. Selain manusia siapa? Hewan. Hewan. Iya. Berarti banyak. Itu makanya kita tidak bisa melepaskan tanah dari kehidupan. Maka daripada inti pembelajaran kita ini tanah dan kehidupan. Oke, baik. Supaya kita lebih mengetahui daripada kegiatan tersebut, di sini sudah beberapa tahap Bapak terangkan. Yang pertama, Bapak ingin membuat sebuah kegiatan dengan berbagi kelompok seperti kelompok yang sudah ada. Yang pertama, kita ambilkan tugasnya tentang tanah. Bagaimana kita nanti bisa mengetahui komponen-komponen tanah dan bisa mengetahui hasil daripada yang kita identifikasi. Apakah tanah itu, di dalam tanah itu berada binatang atau tidak. Oke, baik kalau begitu. Silakan kita buatkan tanah. Ambil, kita campurkan nanti tanah. Setelah kita campur, kita identifikasi. Kalian teliti, kalian analisa kembali apa yang ada di dalam tanah yang sudah kita campur tersebut. Bisa? Bisa. Oke, sesuai dengan kelompok. Atau ada beberapa bagian nanti Bapak buat dibentuk video atau kontennya nanti. Bisa? Bisa. Ayo, dalam kelompok ini siapa yang mau membuat atau mengidentifikasi tanah tersebut dengan video? Siapa? Ayo, konten siapa? Siapa? Dengan konten siapa? Dengan apa lagi produk apa? Ada ini. Oke, bagus. Berarti nanti kalian meneliti atau mengidentifikasi tanah tersebut dengan membuat alur cerita. Dicatatkan setelah apa yang kamu dapat, silakan diidentifikasi dan catatkan apa saja yang berada di dalam tanah. Bisa? Bisa? Kelompok ini dan kelompok. Oke, kalau kelompok kalian tentang apa kira-kira? Tanah dengan kehidupan. Apa yang akan kalian buatkan? Meneliti dengan video. Kalian maunya dengan video? Iya. Hah? Bicara, ada masalah apa? Dengan apa? Konten atau video? Ya. Ini kayaknya masih susah ini membuat atau berbicara barisan ini. Nggak masalah, buatkan saja pendapatnya. Oke. Nah, coba perhatikan. Perhatikan di sini sudah Bapak buatkan yang khusus meneliti dengan video ini. Coba perhatikan. Sini sudah Bapak buatkan tentang tanah dan kehidupan. Nah,
tanah itu ada yang tumbuh ini. Dalam tanah ada rumput yang tumbuh. Kemudian di dalam tanah juga ada cacing, ada jangkrik, ada lagi belut. Ya, banyak sekali. Nah, tugas kalian nanti, Bapak ini kalian catatkan di dalam buku. Kalian berdiskusi apa yang kalian temukan di dalam kelompok kalian sesuai dengan video yang sudah Bapak tampilkan. Oke? Bisa? Nah, baik. Kalau ini udah siap? Udah siapkan. Silakan tuangkan tanah yang sudah kalian ambil. Silakan. Tuangkan ini. Tuangkan saja. Nah, oke. Ini. Silakan ditengok. Ya, pakai plastik saja. Tidak masalah. Coba periksa apa kira-kira yang hidup. Pakai plastik saja nah. Tidak masalah. Ya. Buka. Satu yang mencatat, tuliskan kira-kira apa yang hidup di dalam tanah tersebut atau bagaimana yang kamu jumpai setelah kamu membuat tanah. Silakan berdiskusi ya. Nanti setelah itu, nah ini lagi. Silakan diperiksa apa kira-kira. Nah ini ada tanaman, berarti dia masih hidup. Nah ini cacing, berarti memang perlu sekali tanah dalam kehidupan. Silakan dicatat. Nanti setelah itu boleh kita presentasikan ke depan. Saya yang sudah siap nanti kelompoknya boleh menampilkan ke depan dengan sebutkan nanti nama kelompoknya, nama-nama orangnya, dan apa yang kamu identifikasi. Silakan presentasikan nanti ke depan. Oke, bisa ya? Bisa? Halo? Hai? Oke, barisan ini silakan perhatikan videonya. Tentang video yang akan sudah dibuat tadi, silakan disiapkan. Tentang apa nanti yang kamu dapat di dalam video pembelajaran, silakan diorek di dalam. Setelah itu nanti dipresentasikan ke depan wakilan kelompok. Ini sesuai kelompoknya ya. Oke, baik. Ini udah? Ini bentuk apa? Tanah juga? Oke. Tapi kalau yang ini bentuk video pembelajaran ya. Silakan. Waktunya Bapak buat 20 menit nanti. Oke ya, setelah itu silakan kita presentasikan. Ya, apa?
dan juga di atas tanah. Apa yang tumbuh, apa yang hidup boleh dituangkan di dalam coret-coretannya. Nah, berarti manusia pun tumbuh dan berkembang di atas tanah, dan manusia bercocok tanam di tanah. Orang tua kita yang menanam padi, yang menanam cabai atau tanaman lain, memang kebanyakan bercocok tanam di tanah. Bagus. Oke? Aman? Udah siap? Ya. Oke, baik. Sekarang kalau sudah siap, nggak masalah. Kita presentasikan ke depan. Kelompok demi kelompok, harapan Bapak, walaupun nanti yang mewakili, silakan kita tampil ke depan. Apa yang kamu dapat, yang sudah kamu read di dalam bentuk diskusi atau kelompok, silakan maju ke depan nanti. Oke, siapa? Ayo. Siapa yang sudah siap? Oke, kelompok apa? Ayo, kelompok B, maju, silakan. Boleh. Ya. Tentang Sebutkan nama, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menganalisa tanah dan kehidupan. Yang terhormat Bapak Wali kelas dan teman-teman yang ada di kelas 6B ini, izinkan kami membaca penelitian dari kelompok B. Nama-nama anggota kelompok kami: Pak Ketua, Rohim, penulis dan pembaca; Putra, pembawa tanah; Dame, pemberi informasi; Rian, pemberi informasi; Iqbal, pembawa tanah. Oke. Tempat kami mengambil tanah tempatnya di Kutalombang, di samping rumah teman saya, Putra. Penelitian yang kami dapatkan: satu, kami meneliti bahwa di dalam tanah ada seekor cacing. Dua, dan kami juga meneliti di dalam tanah tersebut ada akar tumbuhan. Tiga, dan kami meneliti dan melihat bahwa di dalam tanah tersebut ada telur semut. Empat, dan kami juga meneliti bahwa cacing juga mempunyai manfaat. Manfaatnya ialah cacing membuat tanah tersebut menjadi subur. Oke. Udah. Silakan tutup. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Ayo, siapa lagi yang ingin di depan? Ya. Giliran apa? Ya, baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa yang mereka teliti? Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Ya, lanjut. dan Ibu Guru Tenaga Pendidik yang ada di SD 1 0501 Tanah Paneli. Bagus. Langsung kepada identifikasi. Nama kelompok Real Madrid. Pembaca Tunggu. Penulis Ketua. Udah, oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Yang lain, ayo, siapa lagi? Bagus. Kelompok mana ini? Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A. Adapun tujuan kami mengidentifikasi tanah. Anggota Dian, Ketua Miranda, penulis, pembaca Asna, anggota Saskia, membawa tanah. Yang terhormat Bapak Wali kelas dan teman-teman sekelas khusus kelas 6B. Tempat mengambil tanah di rumah Miranda. Komponen-komponen tanah. Bagian-bagian tanah
ada benda mati dan benda hidup seperti paku, batu, kaca, cacing, kaki seribu, dan telur cacing. Sifat-sifat tanah, ada yang kering, ada yang basah, dan ada yang setengah basah dan setengah kering. Laporan yang bermanfaat, barang aktivitas dan barang olahraga. Tujuan menyusun tanah untuk menanam pohon dan menanam tanah, mencegah longsor dan banjir. Oke, baik. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Apa lagi? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali kelas dan teman-teman yang ada di kelas 6B. Saya berdiri di sini untuk menyampaikan apakah isi dari tanah dan gunanya. Nama anggota kelompok Rani, Rosipa, Sri Lydia, Melda, Fadila. Penulis Rosipa membaca, Sri membawa tanah, Rani dan Lydia memberi tanah semua dari anggota kelompok D. Buku dari Melda, isi dari tanah-tanah diambil di samping rumah Lydia. Rani, isi dari tanah adalah cacing, tanah, dan semut. Contoh kegunaannya, cacing di tanah gunanya untuk membuat tanah menjadi subur. Jika tidak ada tanah, cacing juga tidak ada sampah di tanah untuk membuat tanah subur. Kenapa sampah membuat tanah subur? Oke. Sudah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan dulu. Kelompok terakhir udah. Kelompok ya maju. Silakan. Ini yang tadi ya, meriksa identifikasi tentang video. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Wali kelas 6B, yang saya sayangi teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Nama-nama kelompok ada 5 orang. Pertama Aulia, kedua Raini, Lestari, ketiga Dinda Yuna Putri Hasibuan, 4 Nur Jamila Daulae, 5 Nazwa Syakila Hasibuan. Penulis Jamila, pembaca Aulia, yang membawa tanah Nazwa Anggraini Dinda. Perlengkapan untuk praktek. 1. Tanah. 2. Plastik. 3. Tempat untuk tanah. Ketua kelompok Aulia. Adapun saya berdiri di sini ingin mempresentasikan hasil kelompok kami dari kelompok E. Langsung saja ke judulnya. Tanah dan kehidupan. Tentang video pembelajaran. Di dalam tanah terdapat hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Contohnya cacing, ulat, telur cacing, dan lain sebagainya. Hewan-hewan yang hidup di tanah berfungsi untuk melembabkan tanah, membuat tanah dapat subur. Apapun yang kita tanam di tanah dapat tumbuh dengan baik. Tanah sangat penting bagi makhluk hidup. Tanah juga dapat menumbuhkan bahan pokok manusia. Cukup sekian presentasi saya, Kak. Cukup sekian presentasi kami hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dari hasil presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Silakan alatnya disimpan. Tuangkan kembali bagi tanahnya, silakan. Untuk itu
baru kita adakan refleksi. Di dalam kegiatan kita, pembelajaran hari ini, tanahnya silakan disimpan. Kita buat refleksi. Iya, tanahnya. Boleh, silakan disimpan tanahnya. Kita buatkan refleksi sebelum kita akhiri pelajaran kita. Nah, yang pertama, karena sudah selesai, coba kita buatkan refleksinya. Yang pertama, apa yang kamu dapat setelah belajar pada hari ini? Tuliskan ya. Yang kedua, bagaimana perasaanmu setelah belajar hari ini? Itu, yang dua itu ditulis ya. Udah? Oke. Baik, kalau begitu itu nanti akan dikumpulkan. Nah, sebelumnya mungkin sebelum kita akhiri kegiatan kita pada hari yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita tutup pelajaran kita dengan ucapan alhamdulillah. Inti daripada kegiatan kita, lebih baiknya kita bisa mengetahui komponen-komponen tanah dan bisa mengidentifikasi tanah berdasarkan sifat-sifat tanah dan juga fungsinya pada kehidupan. Mungkin itu saja. Lain kali kita tingkatkan kegiatan kita dengan tema pembelajaran yang untuk ke depan tentang contoh lingkungan buatan dan lingkungan alami. Oke, itu kegiatan kita yang akan datang. Mungkin ini saja. Baiklah, kalau begitu kurang dan janggalnya Bapak minta maaf jika ada perkataan yang salah pada kegiatan hari ini. Mungkin Bapak tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.